Selamat pagi anak-anakku kelas 7 yang terkasih. Salam jumpa lagi, selamat bertemu lagi bersama Bu Lisa, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN kalian. Ya anak-anak, materi hari ini adalah masih melanjutkan video OBS minggu lalu, yaitu tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk hari ini Bu Lisa melanjutkan dengan pengesahannya, karena kalau di subjudul di buku paket itu perumusan dan pengesahan ya. Maka Bu Lisa menyendirikan perumusan sendiri, pengesahan sendiri. Baik, untuk pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diawali dengan berakhirnya sidang kedua BPUPKI, yaitu tanggal 17 Juli 1945. Jadi sidang kedua BPUPKI itu kan 10 sampai 17 Juli ya, 1945. Nah, berakhir pada tanggal 17 Juli 1945. Nah, karena tugas panitia BPUPKI itu sudah selesai, karena sudah menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Ya, dibubarkan karena sudah selesai tugasnya. Ya, sudah selesai tugasnya. Nah, setelah BPUPKI ini bubar, ya, karena tugas BPUPKI itu adalah sebagai badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, ada kata usaha, maka badan berikutnya yang dibentuk adalah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal yang sama, 7 Agustus 1945. Jadi pada tanggal ini, 7 Agustus 1945 itu, BPUPKI bubar, langsung dibentuk PPKI. Ya, seperti kalian ketahui bahwa PPKI ketuanya adalah Bapak Insinyur Soekarno. Ya, dengan wakil ketuanya Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, dan seterusnya. Ya, dan tokoh-tokoh para pendiri negara lainnya yang berada dalam keanggotaan PPKI. Berikutnya, PPKI terbentuk itu karena adanya bayangan tentang kekalahan Jepang. Nah, karena waktu itu sudah mendengar tentang kekalahan Jepang, yaitu tepatnya dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, yang nanti kemudian disusul bom atom yang dijatuhkan di kota Nagasaki ya pada tanggal 9 Agustus 1945, sehingga kondisi negara Jepang itu sedang dalam berantakan atau sedang porak-poranda. Ya, jadi ceritanya tentara sekutu ini menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus itu di kota Hiroshima dan 9 Agustus di kota Nagasaki. Inilah yang membuat kondisi Jepang porak-poranda atau berantakan. Nah, coba sebelumnya, karena keadaan Jepang yang porak-poranda ini membuat tokoh-tokoh PPKI itu memiliki bayangan atau memiliki keinginan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Alasannya adalah Jepang sudah kalah menghadapi sekutu, maka otomatis pasti cepat atau lambat Jepang akan meninggalkan Indonesia. Ya, maka ada persiapan untuk menuju kepada kemerdekaan. Tugas utama PPKI itu adalah mempersiapkan segala hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Ya, kalau tadi kalian sudah tahu bahwa
bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, maka kira-kira apa yang harus dilakukan oleh PPKI? Ya, mendengar berita tersebut, ya otomatis ada apa? Ada perasaan bahwa wah, setelah ini Indonesia bisa segera memproklamasikan kemerdekaan karena musuh utama yaitu Jepang yang saat itu menjajah Indonesia itu akan segera angkat kaki dari bumi Indonesia. Maka yang dilakukan oleh PPKI adalah mempersiapkan segala hal-hal yang berkaitan dengan proses kemerdekaan Indonesia. Nah, maka apa yang terjadi selanjutnya? Setelah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, kemudian 3 hari kemudian dijatuhkan bom atom di kota Nagasaki 9 Agustus 45. Kemudian terjadi pembicaraan ya antara Soekarno dengan dipanggilnya Soekarno ke Jepang juga ya untuk membicarakan proses kemerdekaan ini. Ya, dan langkah-langkah atau step-step lainnya yang diperlukan untuk proses kemerdekaan. Nanti akan dijelaskan pada materi tentang proklamasi kemerdekaan ya. Sampai akhirnya kemudian terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar ya, apa itu peristiwa Rengas Dengklok. Tepatnya peristiwa Rengas Dengklok itu tanggal 16 Agustus 1945. Di sini memang tidak boleh saya tulis karena itu memerlukan pembahasan khusus ya, peristiwa Rengas Dengklok. 16 Agustus 1945 yaitu peristiwa Rengas Dengklok itu peristiwa diungsikannya Soekarno dan Hatta ke suatu daerah yaitu di daerah atau di desa Rengas Dengklok di Kabupaten Karawang ya, Jawa Barat. Tujuannya supaya Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Ya, sampai akhirnya kemudian dijemput lagi ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Dan akhirnya 17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan berhasil didengungkan atau berhasil diproklamirkan. Nah, berikutnya terus langsung ke ini. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Ya, jadi PPKI sudah mulai bergerak. Meskipun baru kemarinnya merdeka ya, tetapi tidak usah menunggu lama-lama, sehari setelah proklamasi langsung PPKI melaksanakan sidang. Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI itu memberikan sambutan pada pembukaan sidang ya, dengan penuh harapan. Beliau membuka sidang PPKI itu dengan pidatonya atau dengan dengan sambutannya mengatakan bahwa di halaman 69 ya, yaitu saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Dokuritsu Shunbi Chosakai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita kesampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Nah, itu adalah pidato sambutan Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno ya. Beliau memberikan sambutan yang intinya adalah bahwa sebelumnya rancangan Undang-Undang Dasar itu dibuat ya, masih berupa rancangan yang nanti akan diolah lagi pada sidang PPKI ini ya, dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar. Dan dalam pidatonya itu beliau juga mengatakan bahwa urusan yang kecil-kecil hendaknya kita kesampingkan. Jadi maksudnya supaya sedapat mungkin pada
hari ini, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, sebaiknya sudah dipilih presiden dan wakil presiden. Nah, itu maksud dari Insinyur Soekarno pada pidato pembukaan sidang PPKI. Harapan Soekarno mendapat tanggapan yang sangat baik dari para anggota PPKI. Jadi gini, langsung disambut baik. Jadi isi dari pidato Soekarno itu langsung disambut baik oleh para anggota PPKI lainnya. Nah, Muhammad Hatta sebagai anggota PPKI memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar itu dan dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Nah, karena semuanya harus serba cepat, maka Muhammad Hatta sebagai anggota PPKI itu segera memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dan dapat supaya menjalankan tugasnya dengan cepat. Nah, proses pembahasan itu berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan. Jadi di dalam pembahasan sehari setelah merdeka itu dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan. Pembahasan rancangan UUD akhirnya menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Ya, batang tubuh itu nama lain dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini yang akhirnya dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Informasi tambahan dari Bu Lisa, pada waktu itu menghasilkan naskah pembukaan dengan 4 alinea, ya. Dan batang tubuhnya itu masih 16 bab dan 37 pasal. Ya, karena belum diamandemen waktu itu ya, jadi masih 16 bab dan 37 pasal. Suasana kekeluargaan dan kesederhanaan muncul juga pada saat pengangkatan presiden dan wakil presiden. Nah, waktu itu seperti yang diungkapkan pada pidato pembukaan Soekarno bahwa telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar, kita harus memilih presiden dan wakil presidennya juga. Dalam persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 akhirnya dihasilkan 3 keputusan. 3 keputusan itu apa saja? Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk KNIP atau KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, di mana KNIP ini tugasnya adalah membantu tugas-tugas presiden. Ya, yang sekarang sudah tidak ada ya. Sekarang yang membantu tugas-tugas presiden namanya Badan Legislatif, MPR, DPR, DPD. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan UUD dari hasil naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh UUD hasil sidang kedua BPUPKI. Jadi maksudnya begini, jadi pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 itu juga telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan. Nah, tadinya rumusan pembukaan UUD 45 dari hasil naskah Piagam Jakarta itu sila pertamanya kan masih ada yang menyebutkan sila pertama yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, itu sudah dilakukan perubahan hanya dengan ketuhanan yang Maha Esa saja. Dan rancangan batang tubuh UUD hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahan yang disepakati itu adalah 1. Kata mukadimah itu diganti dengan kata pembukaan. Karena mukadimah ini berasal dari bahasa Arab ya, maka disesuaikan dengan bahasa Indonesia diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga,
Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, itu dirubah menjadi hanya Presiden ialah orang Indonesia asli. Jadi sudah tidak ada kata yang beragama Islam. Jadi suatu saat Presiden itu tidak beragama Islam juga tidak apa-apa, ya, karena pada Undang-Undang Dasar tertulis pasal 6 UUD 45 tertulis Presiden ialah orang Indonesia asli, titik. Itu aja. Kemudian yang keempat, pada pasal 28 UUD 45 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu diganti, dirubah ke dalam pasal 29 UUD 45 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sudah tidak ada kata lagi dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itulah anak-anak hasil pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh PPKI sehari setelah merdeka, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Demikian anak-anak pembahasan tentang materi pengesahan UUD NRI 1945. Semoga kalian lebih memahami ya. Kalau misalnya kalian tidak jelas, kalian pelajari lagi dari buku paket ya. Dan boleh bertanya langsung ke Bu Lisa. Ya, bisa lewat WA atau bisa lewat chatting di Google Classroom. Ya, itu saja anak-anak yang bisa Bu Lisa berikan pada kesempatan hari ini. Selamat siang dan Tuhan memberkati.